Baik, jadi begini, memang tipes ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks ya. Jadi memang penyakit tipes ini sering terjadi pada masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah makanan yang terkontaminasi Salmonella typhosa. Ya, Salmonella typhosa nama kumannya. Kemudian masuk ke dalam jaringan usus, kemudian berkembang di sana dan menyebabkan kerusakan di usus sehingga menyebabkan demam, terus penyerapan bermasalah. Nah, dalam dunia kedokteran Pak, biasa diberikan drug of choice-nya dengan menggunakan chloramphenicol, thiamphenicol. Tapi ternyata obat ini memiliki efek samping yang cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah depresi sumsum tulang. Ya, kebenaran saya punya pasien yang mengkonsumsi terus-menerus yang namanya obat ini, akhirnya menyebabkan dia menjadi anemia berkepanjangan karena efeknya menjadi anemia aplastik. Itu salah satu efek samping daripada obat ini. Nah, jadi saya berpikir ada cara yang lebih alami dan saya buktikan ini dengan beratus-ratus pasien. Ternyata dengan menggunakan salah satunya adalah cacing, madu, dan sabiloto. Cacing, madu, Maka itu kenapa orang yang cacingan, masyarakat di perkampungan yang sering cacingan, itu ternyata tidak kena tipes. Makanya orang kampung itu jarang sekali kena tipes itu. Karena tapi makan cacingan. cacing mulu, Enggak, karena cacingan melulu masuk ke dalam. Oh, cacingan gitu. mulu. Tapi kalau orang kota nggak pernah cacingan tapi tipesan terus. Nah, ini yang jadi polemik sebenarnya. Nah, ternyata cacing ini mengandung sejenis enzim yang namanya enzim lumbrokinase yang ternyata berperan penting untuk bisa membunuh si bakteri itu. Atau bisa jadi disebabkan karena cacing itu merangsang tubuh untuk memproduksi imunoglobulin atau sistem imunitas tubuh, sehingga imunoglobulin itu yang bisa membunuh si tipesnya. Jadi ada dua mekanisme. Kenapa cacing ini bisa diberikan mengobati penyakit tipes. Efek daripada imunitas tubuh akibat ke cacing sehingga melawan si tipes, atau si cacing ini sendiri memproduksi enzim yang ternyata juga bisa menyebabkan tipes menjadi mati gitu ya. Sama madu, kebenaran saya membuat uji secara lab dengan membiarkan kuman tipes, kemudian saya biarkan salah satu kumannya adalah Salmonella typhosa, kemudian saya teteskan madu, ternyata bikin zona hambat. Makanya saya menyarankan beberapa pasien-pasien saya konsumsinya cacing, kemudian madu 5 kali 2 sendok makan selama kurang lebih target saya 2 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Sama diet lunak saring. Lunak saring yang paling penting. Ya, lunak saring itu adalah sudah dibikin lunak kemudian disaring, Pak. Ya, sama hindari makanan-makanan yang proses pencernaannya lama di usus. Seperti daging, ayam, hindari dulu gitu ya. Sebaiknya malah saya merekomendasikan tempe yang digoreng tebal, kemudian di blender gitu. Jadi tengahnya masih agak setengah-setengah, tidak setengah matang. Digoreng dulu terus di blender. Digoreng dulu kemudian di blender karena jamur ini juga ternyata bisa menghambat pertumbuhan kuman tipes. Jamur yang ada di tempe. Iya, betul. Terus kemudian bed rest total memang. Selama 1 sampai 2 minggu harus bed rest total gitu ya. Karena kalau tidak nanti kenapa perlu bed rest total? Karena penyerapan ususnya bermasalah. Jadi nutrisi yang masuk sedikit tapi aktivitas banyak ya tekor. Maka itu kenapa perlu pemberian asupan madu, itu cukup penting. 5 kali 2 sendok makan dalam air. Itu mungkin gambarannya.